Simple present tense. He is a zookeeper. He feeds the horse. They feed the goat. A monkey eats banana. They feed the fish. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day, good people. How are you today? I hope you are all fine. Okay, are you ready to learn English with me? Okay, let's get started. But before we start our lesson, let's pray together. Finish. Okay, open your book, listen, and repeat. Nah, simak baik-baik ya. Kalau dibilang repeat itu, kalian ulangi kata-katanya dan benar-benar diucapin ya, supaya speaking kalian makin bagus. Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris When English Rings a Bell, kelas 8 SMP. Chapter 7, My Uncle is a Zookeeper. My uncle is a zookeeper. Pamanku adalah seorang penjaga kebun binatang. We will learn, kita akan belajar to communicate stats and events that happen routinely or as general truths in order to appreciate the nature, to show our pride in something, or to give good and bad samples. Jadi di sini nanti kita intinya belajar tentang aktivitas yang dilakukan secara rutin dan segala sesuatu yang berhubungan dengan general truths, kebenaran umum. Nah, dua bagian ini adalah termasuk ke dalam simple present tense. Jadi kita akan belajar tentang simple present tense. Oke, ini dia ya, simple present tense. Kita analisis melalui kalimat ini. Ada dua kalimat. Nanti di bawahnya, nanti selanjutnya juga kita analisis. Kita baca dulu, he feeds the animals every day. He feeds the animal every day. Dia memberi makan hewan setiap hari. Kemudian yang kedua, she prepares foods and drinks for the animals every morning. She prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk hewan setiap pagi. Nah, ini yang digarisbawahi, every morning setiap pagi, every day setiap hari. Itu adalah rutin dikerjakan setiap hari atau setiap pagi. Dan ini semua masuk ke dalam simple present tense. Kalau sudah tahu keterangan waktunya ini masuk ke dalam simple present tense, yang menyatakan rutinitas, yang ciri-cirinya itu ada kata every. Setiap hari, setiap pagi gitu ya. Nah, kita perhatikan yang pertama adalah subjeknya dulu. Subjeknya he itu dia laki-laki, kemudian she, di sini subjeknya dia perempuan. Belakangnya ditambah dengan kata kerja. She prepares, kata kerja menyiapkan. Ini di sini juga feeds, memberi makan, memberi, itu adalah kata kerja. Jadi kata kerja itu adalah verb yang kalau bahasa Indonesia itu ada ditambah dengan imbuhan me atau ber. Contohnya menyapu, berlari, itu adalah kata kerja. Pertama kita lihat dulu subjeknya apa. Ini he, kemudian ini she. Ada subjek she, kemudian ada subjek he. She dia perempuan, he dia laki-laki, dan it dia benda, dia binatang, yang ditambah dengan verb kata kerja, yang ditambah dengan s, ini ditambah dengan s ya, yang ditambah dengan s atau is, itu termasuk ke dalam simple present tense. Next, yang kedua gambar ini, perhatikan.
They clean the animals' cages every morning. They clean the animals' cages every morning. They, mereka membersihkan animals' cages, kandang hewan, every morning, setiap pagi. Nah, setiap pagi berarti dia termasuk ke dalam rutinitas. They wash the animals every day. They wash the animals every day. They, mereka, wash, mencuci, tapi di sini bukan mencuci, tapi ini di sini memandikan. Mereka memandikan animals, hewan, every day, setiap hari. Jadi setiap hari dimandiin, rajin ya. Jadi sini ada everyday, setiap hari, itu masuk ke dalam rutinitas yang berarti dia masuk ke tense simple present tense. Oke, setelah tahu ini adalah simple present tense, kita perhatikan subjeknya apa. Kemudian belakangnya di sini verb atau bukan. Ini subjeknya apa, di sini verb atau bukan. Ini adalah verb, was, memandikan. One more berarti kata kerja verb. Nah, di sini ada subjek yang namanya I. Artinya saya, you, kamu, they, mereka, we, kita atau kami. Jadi I, you, they, we ini kalau di dalam simple present tense itu verbnya cukup bentuk pertama saja. Tidak usah ditambah s, nggak boleh. Atau ditambah dengan is, cleaners gitu, nggak ada. Jadi subjek. Perhatikan subjeknya apa gitu ya. Oke, kita bahas tentang simple present tense di sini. Simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika suatu kejadian sedang berlangsung saat ini atau kejadian yang berlangsung berulang kali. Jadi ini adalah termasuk dalam kebiasaan juga. Nah, digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau general truth. Berarti dia memang benar-benar benar, tidak bisa dipungkiri lagi, tidak bisa dielakkan lagi. Number one, the sun sunsets in the west. Apa itu artinya the sun sunset in the west? Nah, kalau kamu mau penasaran ini artinya apa sih, tanpa diberitahu guru, kamu cari artinya apa. Nah, caranya kita copy dulu, kita copy ini supaya kamu tahu artinya apa. Kalau kamu mau rajin buka kamus boleh. Nah, pakai Google Translate bisa juga. Kita buka. Nah, yang pertama kegunaan Google Translate adalah speakingnya, pronunciation-nya. Kita lihat, dengarkan sebentar. The sun sunsets in the west. The sun sunsets in the west. The sun sunsets in the west. Matahari terbenam di barat. Begitu ya. Jadi kalau mau tahu speakingnya seperti apa, bisa dipelajari dari sini. The sun sunsets in the west. Oke. Nah, yang kedua nih, nggak tahu artinya nih contohnya. Nah, kamu bisa copy. Bagaimana cara bacanya juga kita lihat dari sini juga bisa. Biar pandai bacanya, jangan diem aja, kita tirukan. Ini intinya satu ya. Kita ulang lagi. Water drifts from the higher place to the lower one. Nah, kamu ikuti water drift from the higher place to the lower one. Water drifts from the higher place to the lower one. Water drift from the higher place to the lower one. Jadi di sini kamu bisa belajar cara berbicaranya dan artinya. Air mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Benar nggak? Kebenaran umum nggak? Iya. Air itu ngalir dari tempat tinggi ke tempat rendah gitu. Next, the moon is round like a ball. Bulan bulat seperti bola. Benar. Tidak bisa dipungkiri lagi. Next, number 4. Indonesia has 2 seasons, wet and dry season. Indonesia mempunyai 2 musim. Wet itu basah, tapi di sini kita artikan musim hujan. Kemudian dry season itu, dry itu kering. Kita artikan di sini kemarau, musim kemarau. Next, digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang berulang atau habitual actions. Jadi ini berulang kali. I eat 3 times a day. I eat 3 times a day. Kalian ikutin. Jangan diam aja.
I eat 3 times a day. Saya makan 3 kali sehari. I eat, saya makan 3 kali. Kali itu bahasa Inggrisnya times di sini ya. Kalau time, what time is it, itu lain lagi. Ya, jadi berulang makan 3 kali sehari. I always breakfast every morning. Saya selalu sarapan setiap pagi. Namanya sarapan dimakan setiap pagi. Jadi itu berulang kali makan setiap pagi. We take a bath twice a day. Kita mandi 2 kali sehari. Yang mandi sekali sehari, usahakan mandi 2 kali sehari. Kebiasaannya baik, kenapa enggak sih? Kebiasaan baik biar sehat ya. Yang selanjutnya digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sudah direncanakan atau terjadwal. Contohnya, the class begins at 8 o'clock. Kursusnya dimulai jam 8 tepat. Itu dari rencanain seperti jadwal roster pelajaran kamu. Contohnya, the class begins at 8 o'clock. Kursusnya dimulai jam 8 tepat. Itu dari rencanain seperti jadwal roster pelajaran kamu. She meets her fans on Sunday. Dia berjumpa dengan penggemarnya setiap minggu. Jadi ini artis nih, berjumpa dengan penggemarnya setiap minggu. Next, digunakan untuk, kenapa untuknya 2 kali, 1 aja ya. Digunakan untuk menyatakan kegiatan yang terjadi sekarang. Contohnya, I speak and you listen to me. Ya, yang terjadi sekarang, Mem lagi ngomong dan kamu dengerin gitu. Next, number 2, he is in his bedroom now. Dia sedang di kamar sekarang. Next. Simple present memiliki 2 bentuk kalimat. Yang pertama adalah kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang di dalamnya tidak terdapat verb. Apa tadi verb? Kata kerja. Di dalam kalimat nominal biasanya terdapat adjective, noun, and adverb. Apa sih adjective? Adjektif adalah kata sifat. Apa itu kata sifat? Kamu cantik, kamu ramah, dia besar, dia tinggi, dia kurus, itu termasuk adjektif, kata sifat. Next, noun. Noun itu adalah kata benda, pilot, polisi, itu noun. Adverb itu kata keterangan. Contohnya apa aja? Dia di kamar, he's in the bedroom. Dia di rumah sakit, he is in the hospital gitu. Rumus untuk kalimat nominal itu menggunakan to be ya. Kalau kalimat nominal itu apa isi to be? Is, am, are. Nah, nanti kita di sini jelaskan lagi. Untuk kalimat positif itu subject plus to be, adjective, noun, adverb. Nah, kalimat negatif wajib menggunakan kata not. Jadi subject plus to be, not, adjective, noun, adverb. Kalimat interrogatif to be, subject, adjective, noun, and adverb. Nah, di sini subjeknya I menggunakan to be am. Kamu harus hafalkan. You Dewi menggunakan are dan she it menggunakan is. Ini dihafal ya. She it is, you Dewi are, dan I am. Contohnya nih. You are students. Kamu adalah siswa atau murid. Jadi di sini kalimat negatif. Ingat di sini ada kata not. You are, tinggal tambahi kata not. Kamu bukan siswa, kamu bukan murid. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya tinggal dibalik cara nulisnya. Jadi dibalik di sini are, di sini you. Are you students? Jangan lupa tanda tanyanya. Next, she is beautiful. Beautiful adalah adjective, kata sifat ya. Ini. She is beautiful. Kalimat negatifnya ditulis ulang. She is, tinggal tambahin not untuk kalimat negatif. Lalu ditulis beautiful. Next, kalimat tanya. Kita pindahkan is-nya di depan, she-nya di belakang. Not-nya hilang. Kemudian di sini beautiful.
Is she beautiful? Apakah dia cantik? Jangan lupa ininya. Next, ini sudah dicoret-coret nih, adalah kalimat verbal. Kalimat verbal itu apa? Kalimat yang di dalamnya terdapat verb. Nah, di sini ini rumusnya, subjek plus verb 1, subjeknya pakai do atau does, pakai not untuk negatif. Dan kemudian kalimat interrogatif tinggal dibalik, does-nya di depan atau do-nya di depan, subjeknya di belakang. Ingat, ini verb 1, verb 1, verb 1 semua. Tidak ada s atau is. Notes, catatan. She, he, it, kata kerjanya verb 1 ditambah dengan s atau is. Ayu Dewi atau kata Ayu Widey, kata kerjanya verb 1. Untuk membuat kalimat negatif maupun pertanyaan digunakan kata bantu do atau does. Untuk subjek she, he, it, kata kerjanya tanpa s atau is di dalam kalimat negatif maupun kalimat pertanyaan. Oke, ini kamu hafal ya. She, he, it menggunakan does, Ayu Dewi menggunakan do. My father untuk kalimat negatif does. Loh, kenapa does? Ingat di sini kalau does itu she, he, it. My father does. Negatifnya not go. Loh, s-nya kemana? Dihapus ya, karena di sini aturannya verb 1. Go itu verb 1, s nggak tambah lagi s. Next, di sini kamu tinggal dibalik. Sini does, kemudian my father, does my father go? Go itu verb 1, nggak boleh tambah s lagi. Oke, next, they go to school, mereka pergi ke sekolah. Nah, di sini they itu go-nya verb 1 ya. Kalau sini she, it menggunakan verb yang ditambah s atau is. They itu verb 1, di sini juga ditambah dengan s, jadi di sini diulang lagi they. Berarti nggak ada s-nya, di sini do. They do. Negatif not go to school. Kemudian kalimat interrogatif itu dibalik. Do they go to school? Begitu ya. Nah, di sini ada aturan dalam menggunakan akhiran s atau is di kata kerjanya, verb-nya. Verb yang ditambah dengan s atau is. Bagaimana caranya? Yang pertama, kata kerja yang berakhiran s, sa, ch, x, z, atau o itu ditambah dengan s. Contohnya, go. Perhatikan ini, akhirannya o, ini ya. Kemudian wash, sh, akhirannya sh, ini ch, ini diulang lagi, nggak usah dibahas. Nah, ini go tambah dengan s, jadi goes, goes. She goes to school, gitu. Wash, washes, watch, watches. Jadi tambah dengan s dan dibaca washes, watches. Kemudian yang kedua, verb kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf mati. Konsonan mendapatkan akhiran s. Huruf mati konsonan mendapatkan akhiran s dengan merubah akhiran y menjadi i. Contohnya cry menjadi cries, study menjadi studies. Jadi yang di sininya huruf mati konsonan, y-nya berubah menjadi i. Gitu ya. Jadi cry berubah menjadi cries, y-nya berubah jadi ini. Kemudian kata kerja yang berakhiran y yang didahului oleh huruf hidup atau vowel mendapatkan akhiran s dengan tidak mengubah akhiran y menjadi i. Jadi tetap ya, tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena depannya ini huruf hidup, vowel. Jadi tinggal tambah s, taste, enjoys, biasa aja. Selain aturan verb, kata kerja di atas mendapat akhiran s. Jadi selain dari peraturan itu, semuanya ditambah dengan s. Contohnya sings, dia tambahi s, sings, cooks, reads.